Di mana Yesus pernah bilang, "Aku adalah Tuhan, sembahlah aku"? Teman-teman yang saya kasihi, pertanyaan itu sering sekali muncul ya. Kadang kita dengar dari orang yang lagi penasaran, kadang dari yang lagi ragu, bahkan dari kita sendiri waktu dulu baru belajar Alkitab. Kok Yesus nggak pernah bilang langsung gitu? Kalau dia benar-benar Tuhan, kenapa nggak terang-terangan aja? Nah, ini yang bikin obrolan kita hari ini seru sekali. Karena justru disitulah keindahan dan kedalaman ketuhanan Yesus terungkap. Dia nggak perlu teriak-teriak, "Aku Tuhan, sembahlah aku," seperti iklan. Tapi lewat kata-katanya, perbuatannya, dan cara orang-orang di sekitarnya merespons, semuanya berteriak dengan jelas, Dia adalah Tuhan. Mari kita duduk bareng-bareng seperti lagi ngopi sambil ngobrol dari hati ke hati. Saya sangat menikmati momen ini, karena topik ketuhanan Yesus ini bukan sekedar teori kering, tapi hidup yang nyata yang mengubah hidup kita sehari-hari. Siap? Yuk kita mulai pelan-pelan, tapi dalam. Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan ketuhanan Yesus. Secara sederhana, ini berarti Yesus Kristus adalah Allah yang sama dengan Bapa, yang turun ke dunia dalam rupa manusia. Dia bukan teman dekat Allah, bukan utusan biasa, bukan nabi super, tapi dia adalah Allah sendiri yang menyatakan dirinya di tengah kita. Alkitab bilang dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, "Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu adalah Yesus." Jadi dari awal sebelum dunia diciptakan, dia sudah ada sebagai Allah. Tapi kenapa dia nggak bilang, "Aku Tuhan, sembahlah aku" secara harfiah? Coba kita pikir, kenapa ya? Jawabannya sederhana tapi dalam, karena di zaman itu, orang Yahudi sangat menghormati nama Allah yang kudus. Kalau ada orang biasa tiba-tiba bilang, "Aku Allah", langsung dianggap menghujat dan dirajam. Yesus tahu itu. Dia nggak mau memprovokasi tanpa alasan, tapi dia juga nggak mau menyembunyikan kebenaran. Makanya dia pakai cara yang lebih halus tapi sangat kuat. Cara yang hanya orang yang benar-benar mengenal Allah bisa pahami. Dan orang-orang Yahudi yang mendengar justru langsung mengerti maksudnya, sampai mereka mau merajam dia. Itu bukti bahwa mereka paham dia sedang mengklaim ketuhanan. Nah, ini penting. Perhatikan baik-baik. Ketuhanan Yesus bukan cuma soal satu ayat atau satu kalimat. Ini seperti puzzle besar yang semua potongannya pas. Kita akan bahas satu persatu, pelan-pelan, supaya nggak ada yang kelewat. Klaim verbal Yesus yang menunjukkan dia adalah Tuhan. Mari kita buka Alkitab bareng. Yesus pernah bilang di Yohanes pasal 8 ayat 58, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Wah, ini luar biasa. Kata "aku telah ada" dalam bahasa aslinya, yakni bahasa Yunani, adalah ego eimi. Sama persis dengan yang Allah pakai di Keluaran pasal 3 ayat 14 waktu bicara dengan Musa. Aku adalah aku. Orang Yahudi langsung mengerti, Yesus sedang pakai nama Allah yang paling kudus. Makanya mereka ambil batu mau merajam dia. Sekali lagi, sebelum Abraham lahir, Abraham itu bapaknya bangsa Israel. Hidup ratusan tahun sebelum Yesus, Yesus sudah ada. Itu bukan klaim manusia biasa, itu klaim Tuhan yang kekal. Lalu di Yohanes pasal 10 ayat 30, "Aku dan Bapa adalah satu." Bukan aku mirip Bapa, bukan aku wakil Bapa, tapi satu. Orang Yahudi langsung marah dan bilang di ayat 33, jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Mereka paham, dan Yesus nggak menyangkal. Bahkan dia bilang, "Kalau aku tidak melakukan pekerjaan Bapakku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi kalau aku melakukannya, maka sekalipun kamu tidak percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu tahu dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa." Nah, ini penting sekali. Dia nggak cuma ngomong, tapi dia tunjukkan lewat hidupnya. Dan yang paling indah, di Yohanes pasal 13 ayat 13, Yesus bilang kepada murid-muridnya, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan."
Langsung dia setuju dengan sebutan Tuhan. Bukan, jangan panggil gitu, tapi memang akulah. Perbuatan Yesus yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Ini semakin seru. Yesus mengampuni dosa. Di Markus pasal 2 ayat 5-7, ada orang lumpuh dibawa ke hadapannya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat, dan mereka berpikir dalam hati, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah? Mereka benar, hanya Allah yang bisa ampuni dosa. Tapi Yesus bukan cuma bilang, dia buktikan dengan menyembuhkan orang itu. Itu tanda bahwa dia punya kuasa yang sama dengan Allah. Dia juga menguasai alam. Di Markus pasal 4 ayat 39, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Murid-murid takut dan bilang, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan laut pun taat kepadanya?" Jawabannya, karena dia Tuhan pencipta alam itu sendiri. Dan yang paling mengguncang, dia bangkit dari kematian. Bukan cuma dibangkitkan, tapi dia sendiri yang bilang sebelumnya, "Aku akan membangkitkan bait ini dalam 3 hari." Yohanes 2 ayat 19. Maksudnya tubuhnya sendiri. Hanya Allah yang bisa mengalahkan maut. Teman-teman, ini bagian yang saya suka banget. Kalau Yesus bukan Tuhan, dia pasti tolak penyembahan kan? Tapi apa yang terjadi? Di Matius pasal 28 ayat 9, setelah kebangkitan, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya, serta menyembahnya. Yesus nggak bilang, "Jangan sembah aku, sembah Bapa saja." Malah dia terima. Di Matius pasal 28 ayat 17, murid-murid melihat dia, lalu menyembah dia. Sama. Dan di Yohanes pasal 20 ayat 28, Thomas yang tadinya ragu setelah lihat luka-luka Yesus, langsung berlutut dan bilang, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yesus nggak koreksi, bahkan dia puji Thomas, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Yohanes 20 ayat 29. Ini sering terjadi, ya kan? Kalau ada orang yang disembah tapi bukan Tuhan, pasti dia tolak. Tapi Yesus terima. Itu karena dia memang layak disembah sebagai Tuhan. Analogi sederhana dari kehidupan sehari-hari. Coba bayangkan begini, ada seorang ayah yang sangat hebat di rumah. Dia nggak pernah duduk di kursi kepala meja sambil teriak, "Aku ayahmu, hormati aku, sembahlah aku." Tapi anak-anaknya tahu persis siapa dia. Dari cara dia melindungi, memberi makan, mendisiplinkan dengan kasih, dan mengorbankan segalanya. Anak-anak itu spontan memeluk dia, memanggil papa, dan taat karena mereka mengenal kasihnya. Begitu juga Yesus. Dia nggak perlu teriak, "Aku Tuhan," karena hidupnya, kasihnya, kuasanya, dan pengorbanannya di kayu salib sudah berteriak lebih keras. Kita yang mengenal dia akan jatuh sujud dan bilang, "Tuhanku dan Allahku." Itu bukan paksaan, tapi respons alami dari hati yang disentuh kasihnya. Atau bayangkan seorang CEO perusahaan besar yang datang ke kantor pakai baju biasa, nggak pakai jas mewah. Dia nggak perlu bilang ke karyawan, "Aku bosnya, patuhi aku." Tapi dari keputusan-keputusannya, dari cara dia memimpin, dari bonus yang dia berikan, semua orang tahu. Begitu juga Yesus. Dia datang sebagai manusia biasa, tapi setiap mukjizat, setiap pengajaran, setiap pengampunan dosa, semuanya menunjukkan, ini Tuhan yang datang mengunjungi kita. Sudut pandang ahli yang memperkaya pemahaman kita. Saya suka sekali mendengar para hamba Tuhan yang sudah mendalami ini bertahun-tahun. Dr. Bambang Nursena dalam pengajarannya tentang keilahian dan ketuhanan Yesus Kristus sering menekankan momen Thomas. Dia bilang, Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dan Yesus menerimanya. Dr. Bambang jelaskan bahwa ini bukan sekedar gelar, tapi pengakuan penuh bahwa Yesus adalah Allah yang sama dengan yang disembah dalam Perjanjian Lama.
Dia juga sering bahas Yohanes pasal 8 ayat 58, sebab sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Sebagai bukti, Yesus mengaku sebagai Yahweh, nama Allah yang kekal. Menurutnya, ini membongkar anggapan bahwa ketuhanan Yesus baru diciptakan di konsili kuno, melainkan ini sudah ada sejak awal dalam Alkitab. Ibu Rita Wahyu, ahli Alkitab Ibrani dan budaya Semitik, juga punya cara yang sangat menyentuh. Dia suka menjelaskan bahwa Yesus dalam khotbah di bukit menyatakan diri sebagai Allah yang menjawab doa. Dalam konteks Yahudi, hanya Allah yang bisa menjawab doa seperti itu. Ibu Rita sering bilang, Yesus ngaku Tuhan, mana ayatnya? Lalu dia menjawab dengan konteks Ibrani, Yesus bukan cuma seperti Tuhan, tapi dia adalah Tuhan yang datang dalam daging, yang menjawab doa orang Yahudi seperti Allah di Taurat. Itu bikin kita semakin yakin bahwa latar belakang budaya justru memperkuat klaim ketuhanannya. Pendeta Ezra Alfred Soru punya seri pengajaran yang luar biasa tentang 9 bukti Yesus adalah Allah. Dia bahas satu persatu, dari klaim aku dan Bapa satu, kuasa mengampuni dosa, sampai penerimaan penyembahan. Pendeta Ezra sering tanya retoris, jika Yesus adalah utusan Allah, bagaimana mungkin dia adalah Allah? Lalu dia jawab dengan Alkitab bahwa Yesus adalah Allah yang mengutus dirinya sendiri dalam rencana keselamatan. Dia tekankan bahwa semua bukti ini saling menguatkan, bukan sekedar 1-2 ayat. Dari semua pengajaran mereka, kita lihat satu benang merah. Ketuhanan Yesus bukan opini manusia, tapi kebenaran Alkitab yang hidup. Penguatan dari banyak pengajaran yang beredar luas. Kalau kita dengar banyak sekali kesaksian orang-orang biasa yang diberkati lewat pengajaran ini, kita semakin terharu. Banyak yang bilang, dulu saya ragu karena Yesus nggak bilang langsung, tapi setelah lihat ayat-ayat ini dan hidupnya, saya jatuh cinta sama dia sebagai Tuhan saya. Ada yang cerita, saya mengalami mukjizat penyembuhan, dan saya tahu hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Jadi hari ini, apa respons kita? Apakah kita seperti Thomas yang akhirnya berlutut dan bilang, ya Tuhanku dan Allahku? Atau kita masih ragu seperti murid-murid di perahu yang bertanya, siapa gerangan orang ini? Mari kita putuskan hari ini, sembah dia bukan karena dia memaksa, tapi karena kita mengenal kasih-Nya yang luar biasa. Dia layak, dia adalah Tuhan, dan hidup kita akan berubah total ketika kita hidup di bawah ketuhanan Yesus yang penuh kasih ini. Sekali lagi, dia adalah Tuhan kita. Sembahlah dia dengan segenap hati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.